Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom dari tempat yang berbahagia ini. Kiranya rahmat kasih karunia dan sejahtera, perlindungan, pertolongan, anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, baik hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika di luar sana banyak orang yang menyibukkan dirinya, namun kita bukan hanya menyibukkan diri dalam hal-hal yang jasmani saja, namun kita juga menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang rohani, dan itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita selama kita masih ada di dalam kehidupan ini. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita. Kita akan menyanyikan lagu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hati. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Sekarang dan selamanya Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Sama-sama kita katakan, oh biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesaran. Adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah
kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari kubur dosa. Ini kita dapat banyak berkat dari Tuhan, bahwasanya pengorbanan Tuhan merupakan hadiah terindah dalam kehidupan kita. Itu juga nanti yang akan kita bahas, bagaimana Yesus bukan menggagalkan Taurat, namun Yesus itu menggenapi Taurat itu sendiri. Yesus sendiri tidak pernah melanggar Taurat ataupun mencoba menyelewengkan Taurat, namun Dia menggenapi tujuan dari Taurat itu, yaitu untuk keselamatan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan satu pujian kembali, yaitu Kau yang terindah di dalam hidup ini. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Oh, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah bukan hanya kita sendiri yang mengakui dan yang mempopulerkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun juga bangsa kita, namun juga orang-orang di sekitar kita. Dan itu Tuhan lakukan melalui kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan kita, ibadah PA kita, penggalian ibadah PA kita. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita akan naikkan satu pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Amin. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bapa kami di surga, kami bukan hanya mengagumi anak-Mu yang tunggal, yang sudah menggenapi tuntutan dari hukum Taurat itu sendiri, dan yang sudah menggenapi nubuatan-nubuatan dari hukum Taurat itu sendiri, beserta juga kita para nabi yang lainnya. Namun juga anak-Mu yang tunggal itu telah memberikan kami kasih karunia yang melampaui apapun yang terindah di dalam dunia ini, yaitu pengampunan
dan juga hidup yang kekal bagi kami. Karena sejatinya upah dosa adalah maut, namun anugerah Tuhan membawa kepada kehidupan yang kekal. Bapa kami yang di surga, mungkin kami akan membahas topik yang begitu sangat rumit, begitu sangat kompleks, dan harus memahaminya menurut paradigma orang Yahudi. Namun kiranya Tuhan memampukan kami, terutama hamba-Mu yang hina ini, hamba bisa menyampaikan firman Tuhan menurut apa kata penulis pada masa itu, bukan apa yang menjadi kata hamba pada masa ini. Itulah yang akan hamba sampaikan. Demikian sidang jemaat Tuhan, Tuhan memberikan fokus dan konsentrasi di dalam menerima materi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan salam saya kepada Bapak Ibu Saudara dari tempat yang sangat indah dan berbahagia ini. Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera dari Kristus Yesus melimpah bagi kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Senang rasanya bisa bertemu dengan keluarga di tempat ini, karena saya menganggap kita semua sudah keluarga. Kendati pun kita berbeda orang tua, berbeda suku, bangsa, bahkan golongan darah, namun kita merupakan orang-orang yang satu iman di dalam Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan membahas garam dan terang dunia lagi. Saya tahu ketika kita membahasnya, kita akan belenger-belenger, karena beberapa kali kita sudah membahasnya. Kak Olpi saja membahasnya sudah 2 kali, Bapak Hari sudah 2 kali, dan Bapak Gembala kita mungkin 1 kali atau 2 kali. Jadi saya tidak akan membahas itu, saudara-saudara sekalian. Saya mengasumsikan teman-teman saya berusaha untuk membahas garam dan terang dunia lama-lama, karena mereka mungkin berpikir akan ada pembahasan yang cukup rumit di bawah. Jadi mereka kemungkinan saja mencari amannya itu. Itu asumsi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang setelah poin tentang garam dan terang dunia atau perikop garam dan terang dunia, ada perikop yang sangat sulit di sana, yaitu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mempercayai bahwa firman Tuhan baik perjanjian lama 39 kitab dan perjanjian baru 27 kitab, kita memahami dan kita meyakini bersama-sama bahwa seluruhnya adalah firman Tuhan. Sehingga kita pun, terlebih khusus hamba-hamba Tuhan, tidak boleh memperlakukan Alkitab itu hanya sepenggal-sepenggal Bapak Ibu Saudara. Kita hanya mengkhotbahkan ayat-ayat yang kita sukai saja. Kan kemungkinan begitu kan. Seorang hamba Tuhan itu harus jujur dan serius, adil di dalam memperhatikan atau adil di dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya mengamati saudara-saudara ya, mengapa di pelajaran kita, di pengajaran kita terlebih khusus, mengapa jarang membahas kitab Yoel itu, mengapa jarang membahas kitab Obadja itu, padahal di dalam argumentasinya selalu dipopulerkan bahwa Alkitab itu sepenuhnya firman Tuhan. Namun di pengajaran kita, saya katakan pengajaran kita termasuk saya pribadi, mengapa kita jarang membahas dari kitab Habakuk itu, dari kitab Zefanya itu. Jikalau kita merupakan orang-orang yang jujur memperlakukan Alkitab, maka kita juga harus membahas Alkitab dari seluruh teks itu, saudara-saudara sekalian. Dibahas yang sulit juga dibahas. Jangan kita mengambil ayat-ayat firman Tuhan yang sesuai dengan doktrin gereja kita itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Jadi kita harus memperlakukan Alkitab menurut keadilan, menurut semua yang adil di dalam Alkitab, diperlakukan semuanya. Jikalau ada waktu saya akan bahas itu kitab Yoel, Obadja, dan juga kitab Habakuk, kitab Hosea. Saya bahas itu secara mendetail bahkan dalam sejarah-sejarahnya itu, saudara-saudara sekalian. Itulah kita yang namanya adil di dalam memperhatikan. Tidak boleh mengambil ayat-ayat firman yang sesuai dengan doktrin itu. Makanya jarang sekali orang berkhotbah di dalam kitab Matius 5 ayat 17 sampai 20. Hanya ada 2 kemungkinan itu. Tidak sesuai dengan doktrin gereja, atau yang kedua, tidak dapat menjelaskan arti dari ayat itu sendiri. Namun disinilah tempat kita belajar Bapak Ibu, di mana kita harus memahami Alkitab itu secara adil. Semuanya kita khotbahkan, semuanya adalah firman Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam saudara-saudara, untuk memahami Yesus dan hukum Taurat ini di dalam perikopnya, memang harus menggunakan kacamata orang Yahudi, saudara-saudara sekalian. Saya selalu mengatakan, tafsirkanlah ayat Alkitab menurut apa kata penulis pada masa itu, bukan menurut apa pada maksud kita pada masa ini.
Itu esensinya, itu asasnya. Kalau di dalam ilmu hukum itu asasnya itu. Tidak peduli mau Bapak Ibu mau gunakan metode apa, saya sampaikan metode kontekstual, literal, gramatikal itu sudah saya sampaikan. Namun jika Bapak Ibu tidak mau menggunakannya tidak masalah. Namun intinya asasnya adalah sampaikan apa yang dimaksudkan oleh penulis awal menurut maksud mereka pada masa itu. Bukan menurut maksud kita pada masa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah asas dari Alkitab itu sendiri. Sehingga di dalam memahami Yesus dan hukum Taurat kita harus menggunakan paradigma atau kacamata orang Yahudi. Sama seperti kisah saudara sekalian, sama seperti kisah kerajaan Singosari dan Mojopahit. Tidak akan mungkin orang Eropa dapat memahami kisah kerajaan Singosari dan Mojopahit menggunakan paradigma orang Eropa. Enggak akan mungkin. Benar Bapak Ibu Saudara ya. Demikianlah dengan kitab suci. Kita tidak akan mungkin memahami firman Tuhan itu dengan baik dan benar jikalau kita tidak menggunakan kacamata atau paradigma dari orang Yahudi itu sendiri saudara-saudara. Jadi inilah pentingnya belajar Alkitab saudara-saudara sekalian. Saya tidak menafikan kemampuan Roh Kudus untuk memberikan iluminasi kepada kita. Saya tidak menafikan hal itu. Namun tugas kita belajar, ingat ya, tugas kita belajar, tugas Roh Kudus itu menuntun kita di dalam pembelajaran. Jikalau orang Eropa menjelaskan Singosari, kerajaan Singosari dan Majapahit, menjelaskan kerajaan Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu yang berjaya pada masanya itu, menggunakan paradigma mereka, orang Jawa ketawa-ketawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya kan? Namun paradigma atau kerajaan Singosari, Majapahit itu, Gajah Mada, Hayam Wuruk itu dan seluruh jajarannya itu yang pecah, yang akhirnya dijajah oleh kerajaan Demak itu, jikalau dijelaskan oleh orang Jawa, Tulen, mungkin itu akan lebih afdol, akan lebih jelas saudara. Jadi orang Eropa yang ingin mempelajari kerajaan itu harus mempelajari kebudayaan-kebudayaan orang Jawa, pasti. Itu namanya jujur terhadap akademis saudara-saudara. Jujur terhadap akademis dan jujur terhadap sejarah. Jadi harus diperiksa itu, oh kebiasaan orang Jawa itu seperti ini, kebiasaan orang Jawa itu seperti ini, oh ternyata sikap etiknya itu begini, etileknya begini. Itu harus dipelajari untuk mendapatkan informasi yang jelas untuk memahami kerajaan Singosari dan Mojopahit. Demikianlah kita di dalam mempelajari Alkitab. Kita harus menggunakan paradigma orang Yahudi saudara-saudara. Oke, kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Sebentar. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka, tentu tidak semua akan kita baca Bapak Ibu Saudara karena perikopnya ini sangat panjang, butuh pembahasan 2 atau 3 kali ini saudara-saudara sekalian. Namun saya akan membahasnya di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 saja. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat yang terakhir, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Memang ketika kita membaca beberapa ayat ini, sedikit kita akan menemukan kebingungan atau kita tidak bisa langsung memahami ayat itu dengan lebih detail. Namun itulah yang akan kita pelajari hari ini saudara-saudara sekalian. Nah, topik yang rumit dan kompleks, Yesus dan hukum Taurat ini merupakan topik yang rumit dan kompleks saudara. Kesulitan ini bukan hanya kita alami hari ini, namun kesulitan ini bahkan telah dialami oleh orang-orang Yahudi pada umumnya dan juga oleh orang Kristen
mula-mula saudara sekalian. Mengapa saya katakan demikian? Karena di ayat yang pertama itu, di ayat yang ke-17 itu dikatakan ada sebuah declare itu saudara-saudara sekalian. Jangan kamu menyangka, ternyata saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang, ingat ya, saya membawa kita kembali kepada Matius pasal yang kelima itu. Atau kita akan baca saja ya saudara-saudara ya. Matius pasal yang kelima itu, ayat yang pertama saja, supaya kita lebih detail. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang menganggapan bahwa khotbah di bukit ini adalah khusus kepada para murid. It's okay. Namun saya menganggap hal itu bukan hanya khusus kepada para murid, namun juga kepada orang-orang banyak. Karena jelas di situ saudara, jikalau kita menggunakan struktur gramatikal, kita langsung dapat mengetahui prinsipnya itu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, jadi tindakan Yesus diawali karena melihat orang banyak. Jadi itu alasan, itu esensi ketika Yesus mengajar karena melihat orang banyak. Sehingga khotbah yang disampaikan itu bukan berfokus hanya kepada murid, namun juga karena kepada orang banyak itu. Itu logiknya itu asasnya itu. Karena Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid. Memang dalam budaya Yahudi, rabi itu duduk di atas batu biasanya. Dan secara otomatis murid-muridnya pasti ada di sekelilingnya. Begitu juga Yohanes Pembaptis. Jadi saya mengatakan saudara-saudara, pendengar-pendengar pada saat hari itu bukan hanya para murid, namun juga banyak orang banyak. Orang banyak itu yang mana? Kita akan refresh sebentar lagi ke belakang saudara-saudara. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23-24 itu. Yesus pun berkeliling dari seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit anyan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lihat, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dari seberang sungai Yordan. Baru masuk Matius pasal yang kelima ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, orang banyak yang tadi itu lagi, bukan hanya para murid. Gitu logik di dalam memahami Alkitab loh saudara-saudara. Sehingga kita bisa menginterpretasikan itu. Itu merupakan KKR yang besar. Datang dari Dekapolis, datang dari Syria, datang dari seberang sungai Yordan. Sehingga ayat yang kita baca Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 dan seterusnya itu bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada orang banyak. Yang ada di situ adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, semuanya ada di situ. Makanya Yesus langsung menggunakan satu kalimat yang declare itu saudara. Jangan kamu menyangka, kamu yang dimaksudkan tentu bukan para murid. Kamu yang dimaksudkan tentu orang-orang yang lain daripada murid. Karena para murid tidak akan mungkin menyangka Yesus itu menggagalkan atau membatalkan hukum Taurat itu. Namun ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu memaparkan, selalu menyebutkan Yesus itu menggagalkan atau membatalkan hukum Taurat itu. Jadi pergumulan ini saudara, hal-hal yang rumit ini bukan terjadi sekarang. Namun juga pada zaman dahulu. Bagi agama Yahudi ini semakin rumit saudara. Saya akan coba membawa kita lagi dalam stimulus yang lain. Saudara-saudara sekalian, mengapa orang Yahudi, mengapa ahli Taurat, orang Farisi mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat itu? Karena apa? Karena Yesus kerap kali dan acap kali beberapa waktu dia melanggar hukum Taurat itu. Tanda petik ya. Yesus makan dengan orang berdosa. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ya saudara-saudara sekalian ya. Yesus tidak mencuci tangan dengan murid-muridnya ketika makan. Itu saudara-saudara sekalian. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan seterusnya. Nah itulah yang diklaim oleh ahli Taurat. Oleh orang Farisi. Bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat itu. Sehingga Yesus langsung berkata kepada orang banyak itu. Jangan kamu menyangka ya. Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat itu. Jadi Yesus sedang mereformasi
kesalahpahaman yang ada di dalam orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi pada saat hari itu. Jadi orang Farisi itu, saudara, ahli Taurat itu biasanya hanya dua hal itu. Kalau nggak pahamnya salah, dia salah paham itu. Dan itu juga orang Indonesia biasanya begitu. Kalau nggak pahamnya yang salah, dia salah paham itu, saudara-saudara sekalian. Sehingga Yesus mulai mengklarifikasi gejolak-gejolak yang ada pada sehari itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, itu menjadi kesulitan di dalam orang Yahudi. Namun ini juga menjadi kesulitan di dalam kekristenan pada saat hari itu. Ajaran-ajaran Yesus kan sebelum-sebelumnya kita ingat, jangan lupakan konteks. Saya selalu mengatakan itu, jangan lupakan konteks. Yesus kan ajarannya kan sesuatu yang baru ajarannya. Miskin di hadapan Allah, bersuka cita yang berduka cita, lapar dan haus akan kebenaran. Nah, itu merupakan ajaran yang baru yang tidak ditemukan di dalam ajaran-ajaran orang Farisi ahli Taurat itu, saudara-saudara. Sehingga pengikut-pengikut Yesus pada zaman itu juga berpikir, apakah ajaran Yesus ini membatalkan hukum Taurat ini? Apakah pengajaran Yesus yang baru ini akan membuat kami akan meninggalkan hukum Taurat itu? Jadi ini menjadi sebuah problematik di dalam kehidupan Yesus pada saat hari itu, atau budaya bangsa Israel pada saat hari itu. Dilematik dalam orang Yahudi, dari sudut pandang orang Yahudi. Dilematik juga di dalam sudut pandang para murid-murid pada saat hari itu, atau pengikut-pengikut Yesus pada saat hari itu. Nah, jadi saudara, kerumitan ini bukan hanya kita alami pada saat hari ini, namun juga di zaman Yesus Kristus. Itu poin pertama yang akan saya bagikan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi agama Yahudi, Yesus dianggap meniadakan hukum Taurat. Saya sudah sampaikan, bagi agama Kristen terdapat kebingungan bahwa tidak ada yang diselamatkan karena hukum Taurat. Ini bagi kita Kristen pada saat hari itu. Hari ini, bagi orang Kristen mula-mula, apakah mereka akan nggak menggunakan Taurat lagi ketika Yesus mengajar ajaran baru? Bagi kita memiliki kesulitan juga. Apakah kita akhirnya, saudara-saudara sekalian, kita kan berpikir atau mengimani tidak ada orang yang diselamatkan oleh hukum Taurat itu. Namun jikalau kita membaca ayat yang ke-20, saudara-saudara sekalian, setidak-tidaknya ada sebuah kemungkinan kita diselamatkan oleh perbuatan baik itu, saudara-saudara sekalian. Makanya jikalau mengajarkan hukum Taurat itu kan, dia akan menempati tempat yang sangat tinggi di dalam kerajaan surga. Kan begitu kan ayat yang ke-20 itu. Nah, dilematik kita bagi hari ini, kan kita tidak ada yang diselamatkan karena hukum Taurat itu. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan seterusnya itu. Tidak ada orang yang diselamatkan karena hukum Taurat itu, saudara. Jadi ini juga merupakan kesulitan bagi Yahudi, agama Yahudi, Kristen mula-mula, dan juga kita pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-20 itu ada indikasi bahwasanya kita bisa diselamatkan karena hukum Taurat itu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita akan bahas secara pelan-pelan, saudara sekalian. Oke, hukum Taurat itu di dalam kacamata orang Yahudi, sekali lagi saya melihatnya di seluruhnya dari kacamata orang Yahudi, itu bisa dikategorikan tiga hal. Ketika di dalam Alkitab itu tertulis hukum Taurat, saudara-saudara, itu bisa berarti tiga hal. Hukum Taurat yang dimaksud itu bisa 10 perintah Tuhan. Jangan ada pada Allahmu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai aku, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan seterusnya. Itu hukum Taurat. Jikalau ada kata hukum Taurat, bisa saja mengacu kepada 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri melalui Musa. Namun jikalau ada kata hukum Taurat, bisa juga itu berarti 5 kitab Musa, saudara sekalian. Ini dari kacamata orang Yahudi, saudara. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa. Namun hukum Taurat juga itu bisa berarti Kejadian sampai dengan Maleakhi. Keseluruhan dari perjanjian lama. Terus bagaimana mengidentifikasinya, Kak? Bagaimana kita tahu hukum Taurat yang dimaksud ini adalah 10 perintah Allah, 5 kitab Musa kah, atau Kejadian sampai dengan Maleakhi itu? Dari konteksnya. Sekarang kita lihat konteksnya ya. Kita lihat konteksnya sekarang. Yuk. Apakah yang dimaksudkan Yesus 10 hukum Allah, 5 kitab Musa, atau Kejadian sampai Maleakhi itu? Ayo kita akan lihat di dalam ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama
maafkan saya, di dalam ayat yang ayat yang ke-17, maafkan saya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi kita bisa identifikasi yang dimaksudkan hukum Taurat di sini apa. Karena Yesus membedakan ternyata. Hukum Taurat dengan kitab para nabi itu Yesus bedakan itu, saudara-saudara. Namun ada kemungkinan yang kedua, itu merupakan paralelisme. Jadi kitab para nabi itu merupakan perwakilan dari perjanjian lama. Hukum Taurat juga merupakan kitab perwakilan dari perjanjian lama. Jadi itu merupakan ucapan-ucapan yang umum di bangsa Israel pada saat hari itu. Jadi untuk mewakili perjanjian lama kerap kali dikatakan hukum Taurat. Untuk mewakili perjanjian lama kerap kali hanya dikatakan kitab para nabi. Nah, ada yang mengatakan itu dibedakan, ada yang mengatakan itu disamakan. Namun kita mau identifikasi, kita bedakan saja antara kitab Taurat dengan kitab para nabi. Sama seperti yang Yesus bedakan pada saat hari ini, saudara-saudara sekalian. Sehingga hanya ada dua kemungkinan yang dimaksudkan hukum Taurat itu, yaitu 5 kitab Musa dan 10 hukum Allah. Namun seluruh ahli tafsir sepakat bahwa hukum Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus di konteks ini adalah berbicara 5 kitab Musa yang di dalamnya juga adalah 10 perintah Tuhan. Oke, clear Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun itu nanti bisa berarti keseluruhan dari perjanjian lama. Karena jikalau kita menggunakan hukum Taurat dan kitab para nabi itu sebagai paralelisme atau kesejajaran itu, saudara-saudara sekalian. Namun kita buatlah bahwa 5 kitab Musa, bahwa hukum Taurat ada 5 kitab Musa yang di dalamnya 10 perintah Tuhan. Oke, kita masuk saudara-saudara ya. Nah, untuk memahami perjanjian lama atau 5 kitab Musa itu saudara, ada prosedur tersendiri. Kita memahami perjanjian lama khususnya 5 kitab Musa dengan menggunakan metode kita, itu akan simpang siur saudara-saudara sekalian. Jadi hukum Taurat itu memahaminya harus menggunakan 3 hal. Yaitu di dalam hukum Taurat ada hukum dekret Allah. Maksudnya hukum kekal Allah, gak bisa ditawar. Dan itu berlangsung terus menerus sampai sekarang. Berlangsung terus menerus. Itulah 10 perintah Tuhan itu. Itulah persembahan-persembahan itu. Itu adalah hukum dekret Allah yang berlangsung sampai sekarang. Namun ada hukum seremonial yang masih berlaku. Namun ada yang tidak berlaku lagi saudara. Apa yang dimaksudkan dengan hukum seremonial? Itulah yang dimaksudkan persembahan lembu sapi. Itu yang dimaksudkan sunat. Itulah yang dimaksudkan persepuluhan. Itulah yang dimaksudkan itu tradisi-tradisi yang lain seperti untuk masuk di dalam ruang tabernakel dan seterusnya itu saudara-saudara. Yang penting adalah hukum-hukum seremonial yang akhirnya nanti dikembangkan menjadi Talmud itu saudara-saudara sekalian. Atau rincian-rincian dari hukum Taurat itu sendiri. Jadi ada hukum seremonial di sana. Hukum seremonial ini ada yang masih berlaku dan ada yang tidak berlaku lagi. Apa yang tidak berlaku lagi? Sunat tidak berlaku lagi, saudara-saudara sekalian. Ada yang mengatakan jika karena hukum seremonial, karena perpuluhan itu masuk di dalam hukum seremonial, maka ada orang yang mengatakan, oh perpuluhan itu tidak berlaku lagi. It's okay, itu keputusan mereka. Namun saya mengatakan hukum seremonial itu ada yang masih berlaku, ada yang enggak, tapi perpuluhan masih berlaku. Tentu kita punya argumentasi tersendiri untuk hal itu saudara-saudara sekalian. Seperti mempersembahkan korban-korban, lembu, tekukur dan lain sebagainya itu tidak dipakai lagi saudara. Sehingga hukum seremonial ada yang masih berlaku dan ada yang tidak berlaku lagi saudara-saudara. Dan hukum sipil ini tidak berlaku lagi. Hukum sipil tidak berlaku lagi untuk zaman yang sekarang untuk kekristenan. Apa yang dimaksudkan hukum sipil? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jikalau ada orang yang melanggar hari Sabat dilempari pakai batu, ada orang yang berzina dilempari pakai batu, ada orang yang melanggar hal-hal yang lain dihukum mati dan seterusnya. Itu tidak berlaku lagi. Sehingga saudara, tidak semua Alkitab itu berlaku untuk kita. Nah mulai hening kan, seolah-olah ini tidak rohani kan. Namun itulah faktanya saudara-saudara. Tidak semua di dalam Alkitab itu bisa kita terapkan untuk zaman yang sekarang. Ada hukum-hukum yang tidak berlaku lagi, yang sudah diperbaharui nanti
oleh hukum kasih karunia Yesus Kristus, saudara. Jadi begitulah di dalam memahami hukum Taurat. Lihat dulu teks yang kita baca itu, apakah termasuk hukum dekret Allah yang kekal sampai selama-lamanya nggak bisa ditawar itu, atau itu masuk dalam hukum seremonial yang ada masih berlaku, namun ada yang tidak berlaku, atau masuk di dalam hukum sipil itu yang semuanya tidak berlaku. Jadi itu saya memberikan disiplin ilmunya kepada saudara. Bapak Ibu nanti yang menggalinya secara pribadi, saudara-saudara sekalian. Oke ya. Nah, fungsi hukum Taurat kita mau tahu ini. Fungsi hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat itu membawa pengenalan akan dosa. Saudara-saudara pernah dironsen, saudara-saudara? Siapa yang pernah dironsen? Dironsen? Ya, pernah dironsen. Kegunaan ronsen itu biasanya apa kok ya? Untuk mendeteksi kan? Iya, untuk mendeteksi ada sesuatu yang salah, ada penyakit mungkin di dalam diri kita, kan seperti itu. Idealnya seperti itu atau sederhananya demikian. Nah, hukum Taurat itu seperti ronsen, saudara. Seperti ronsen untuk manusia, supaya manusia itu tahu yang benar, tahu yang salah, maka harus ada hukum Taurat. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita masuk sekolah langsung menggunakan jaket, dan ketika kita masuk sekolah kita tidak tahu peraturannya, ternyata setelah kita masuk sekolah, kita baru tahu ternyata peraturan di sekolah itu. Kita nggak boleh pakai jaket, nggak boleh pakai gelang. Di sekolah kami nggak boleh pakai gelang anak-anaknya itu. Nggak boleh pakai anting. Oh, kita baru tahu, oh ternyata saya salah hari ini. Saya nggak tahu peraturannya. Ternyata ke sekolah itu nggak boleh pakai gelang, nggak boleh pakai anting itu, nggak boleh pakai lipstik dan seterusnya itu. Jadi begitu juga hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebagai ronsen. Untuk membawa pengenalan kita akan dosa itu. Kita tahu yang benar dan salah. Itu hukum Taurat, saudara-saudara sekalian. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Ayo. Hukum Taurat berlaku sampai sekarang? Bukankah hukum Taurat itu sudah ada di dalam hati kita, Bapak Ibu? Iya kan? Bukankah hukum Taurat itu sudah tertulis di dalam hati kita? Apakah berlaku? Yes, masih berlaku. Siapa bilang hukum Taurat tidak berlaku itu? Namun itu hukum dekret Allah. Namun biasanya memang hukum Taurat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, supaya tahu yang benar dan salah itu, saudara-saudara. Namun kita sudah tahu itu semua, sehingga kita nggak dibenarkan oleh hukum Taurat itu, saudara-saudara. Namun oleh kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Dan fungsi dari hukum Taurat adalah untuk merangsang dosa. Loh, maksudnya apa ini merangsang dosa ini? Bukankah begini loh saudara, di dalam hukum Taurat itu kan banyak kata jangan kan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan seterusnya, jangan. Namun fakta berkata saudara, tidak ada satupun dari orang Israel yang berhasil menjalankan hukum Taurat itu, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena hukum Taurat itu ternyata merangsang dosa, saudara-saudara. Percaya enggak saudara sekalian? Hal-hal negatif itu tidak boleh disampaikan kepada manusia itu, saudara-saudara. Misalnya saya kasih contoh ya, Jangan pikirkan gajah. Nah kan, pasti Bapak Ibu memikirkan gajah kan? Jangan pikirkan semut. Bapak Ibu memikirkan semut kan? Nggak bisa, memang orang itu saudara. Di dalam pendidikan agama Kristen untuk anak kami diajarkan itu di sekolah itu. Jangan memberikan masukan atau nasihat dari sudut pandang yang negatif itu saudara-saudara. Misalnya, kalau kita menyampaikan sebuah ceramah, lihatlah dari sudut pandang yang positif. Jangan sampaikan akibat-akibat dari tidak setia beribadah itu. Orang-orang akan terdistract untuk itu. Sampaikanlah apa reward dari kita rajin beribadah itu. Jadi lihatlah dari sudut pandang yang positif itu. Jangan menyampaikan firman Tuhan dari sudut pandang yang negatif itu. Akibat-akibat jikalau kita tidak setia melakukan firman. Akibat-akibat jikalau kita berdusta. Akibat-akibat jikalau kita ini. Sampaikan aja. Hadiah atau upah ketika kita berbuat baik, upah ketika kita melakukan kebaikan, itu jauh lebih akademik, itu jauh lebih sehat saudara. Karena hal-hal negatif itu sebenarnya tidak bisa disampaikan kepada manusia itu, karena akan terdistract oleh manusia yang sudah bernatur dosa itu saudara-saudara. Makanya anak kan seringkali disebutkan, jangan dekat-dekat api, penasaran dianya.
Kenapa aku nggak boleh dekat-dekat api itu? Jangan keluar malam. Penasaran dia. Loh, apa yang terjadi kalau aku pulang malam itu? Jadi sampaikanlah dari sudut pandang yang positif itu. Nak, kalau kamu dekat api, nanti kamu kebakar. Kalau kebakar itu sakit loh. Oh, dia ngerti. Oh, itu intinya. Nak, kalau kamu keluar malam, kamu itu harus bisa menjaga diri. Kamu itu cewek. Itu dari sudut pandang yang positif. Jadi jauh lebih elegan, jauh lebih akademis itu saudara-saudara. Nah, hukum Taurat itu merangsang dosa. Namun itulah cara yang paling aman dan paling baik untuk teologi atau untuk budaya bangsa Israel pada saat hari itu. Karena bangsa Israel, saudara, hanya menghargai nyawanya pada saat hari itu. Mereka tidak takut apa-apa. Sehingga ketika Allah itu membuat sebuah peraturan hukum Taurat yang melanggar itu harus dilempari pakai batu itu merupakan peraturan yang cocok di zaman itu, saudara-saudara sekalian. Di zaman itu cocok pada saat hari itu. Namun di zaman yang sekarang tidak bisa dipakai lagi cara seperti itu. Nah, begitu loh saudara. Untuk menarik kesimpulan dari ayat itu harus begitu, saudara. Harus melihat secara keseluruhan itu, saudara-saudara sekalian. Makanya mereka itu gak ada satupun itu yang bisa selamat dari hukum Taurat itu. Dan Taurat membangkitkan murka. Saya tidak akan bahas. Nah, itulah Taurat. Taurat itu saya katakan sebagai ronsen untuk kita tahu yang baik dan yang jahat itu. Nah, ternyata Taurat itu yang banyak sekali aturan-aturannya itu. Yang jangan itu. Ternyata itu membuat bangsa Israel malah melakukan banyak kejahatan. Saudara-saudara, bukankah saudara-saudara ketika Musa naik ke atas gunung itu, langsung bangsa Israel buat patung dari lembu emas itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah sejak dahulu Allah sudah mengatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain itu, saudara-saudara sekalian. Kendati pun belum ditulis di dalam dua loh itu, saudara-saudara. Nah, itulah kecondongan hati dari bangsa Israel. Makanya saudara-saudara, mulai hari ini dalam menasihati anak-anak ataupun di dalam khotbah-khotbah, sampaikanlah dari sudut pandang yang positif itu, saudara-saudara. Bahkan ada sebuah seorang psikologis berkata, hal negatif tidak boleh disampaikan kepada manusia, termasuk kepada diri sendiri sekalipun tidak boleh diucapkan kata-kata negatif itu, saudara-saudara. Jadi lihatlah dari segala hal yang positif. Upah ketika untuk masuk kerajaan surga, bagaimana cara mendapatkan kerajaan surga, apa hadiah yang jikalau kita beribadah, apa reward kalau kita beribadah. Lihatlah selalu dari sudut pandang yang positif, saudara-saudara sekalian. Oke ya, saudara-saudara. Nah, saya akan masuk karena ini adalah ibadah PA. Nanti hukum Taurat ini, 5 kitab Musa ini kan, itu nanti di zaman Yesus Kristus akan semakin banyak, saudara-saudara sekalian. Karena hukum Taurat itu akan dikembangkan oleh para rabinik Yahudi pada zaman itu, saudara-saudara. Dikembangkan. Itu seperti teman kita, saudara, di seberang kitab mereka dengan hadis mereka. Demikian orang atau rabinik Yahudi pada zaman dahulu. Hukum Taurat itu dikembangkan. Ada penjabaran-penjabarannya disebutkan sebagai Talmud. Nah, Talmud ini adalah penjabaran etik, penjabaran moral dari hukum Taurat itu sendiri. 5 kitab Musa dan 10 perintah Allah itu. Diatur bagaimana cara berjalan, diatur bagaimana cara melihat, diatur bagaimana cara berpakaian, diatur bagaimana cara masuk ke rumah ibadah, diatur semuanya. Ada 600 sekian hukum, saudara, yang harus dilakukan. Padahal itu hanya penjabaran dari hukum Taurat. Itu seperti Pancasila loh, Bapak Ibu Saudara. Pancasila kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya. Namun penjabaran dari Pancasila itu ada, saudara-saudara sekalian. Demikian hukum Taurat. Ada penjabarannya, dikatakan itu sebagai Talmud, saudara-saudara sekalian. Penjabarannya banyak. Dan itulah yang juga dimaksudkan oleh Yesus, saudara-saudara sekalian. Jadi bukan hanya hukum Taurat yang 5 kitab Musa itu, namun juga Yesus mengevaluasi juga pengajaran-pengajaran atau penjabaran-penjabaran yang tidak konsisten itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hukum Taurat itu kan ada penjabarannya yang dinamakan Talmud. Talmud ini disusun oleh Hillel, Bapak Ibu Saudara, disusun oleh Hillel. Hillel ini adalah guru dari Gamaliel itu. Jadi Hillel ini, saudara,
adalah guru dari Gamaliel. Jadi Gamaliel gurunya itu Hillel itu. Nah, Gamaliel adalah guru dari Rasul Paulus itu, saudara-saudara sekalian. Jadi Rasul Paulus gurunya Gamaliel, Gamaliel gurunya Hillel itu. Dan Hillel ini adalah salah satu pencetus, ada pengatur, penyusun dari Talmud itu. Jadi kita bisa sangat memahami hari ini. Kendati pun agak sedikit melenceng, kita bisa sedikit memahami hari ini betapa pinternya itu Rasul Paulus itu. Karena dia diajar oleh guru yang paling populer sepanjang sejarah mereka itu, saudara-saudara sekalian. Jadi Rasul Paulus itu pintar, saudara. Ada yang dinamakan Talmud itu, penjabaran-penjabaran dari hukum Taurat itu. Oke, kita next Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Mesias dan hukum Taurat. Dalam konteks pengharapan mesianis, bangsa Yahudi terdapat sedikit ketegangan berkaitan dengan relasi antara Mesias dan hukum Taurat. Jadi di dalam paradigma orang Yahudi ada kesenjangan. Ada ketegangan dan kesenjangan antara Mesias dan hukum Taurat itu. Maksudnya begini, nubuatan itu kan pernah disampaikan oleh Yeremia. Ayo kita buat coba Yeremia pasal yang ke-31. Ayat yang ke-31 sampai 32 itu. Kita akan baca ya. Yeremia 31 ayat yang ke-31. Demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Di dalam terjemahan yang lain, saudara, aku akan mengadakan hukum yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah nubuatan, saudara. Firman Tuhan akan mengadakan hukum baru atau perjanjian baru. Nah, di dalam konteks orang Yahudi ini ada sebuah pertentangan ini, ada sebuah ketegangan ini. Maksudnya seperti ini, saudara. Apakah kedatangan Mesias itu akan menguburkan hukum Taurat itu? Itu ketegangan itu bagi orang Yahudi. Karena di sini dikatakan ada perjanjian baru atau hukum baru nanti yang akan saya bersama dengan bangsa Israel itu, saya adakan itu. Jadi bagi orang Yahudi ini juga merupakan sebuah pergumulan. Apakah nanti ketika Mesias datang, apakah nanti hukum Taurat itu, apakah itu bermaksud seluruh perjanjian lama, ataukah itu bermaksud 5 kitab Musa? Apakah itu akan ditiadakan itu? Itu maksudnya, saudara, bahwa konsep pengharapan di dalam orang Yahudi sedikit ada ketegangan itu, saudara. Dan ini juga masih menjadi dilema bagi mereka pada saat hari ini di antara Mesias dan hukum Taurat, saudara-saudara sekalian. Oke, sehingga kita akan masuk di dalam ayat yang tadi, saudara-saudara sekalian. Kita akan kembali di dalam Matius pasal yang ke-5 tadi. Ayat yang ke-17 atau 18 itu. Ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kata menggenapi, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal ayat yang ke-17, bagian yang terakhir, B itu, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, saudara. Jadi Yesus datang jelas, bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu. Namun ada sedikit pertanyaan, bukankah Yesus itu acap kali melanggar hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara? Tanda petik ya. Yaitu dia bersama-sama dengan orang berdosa itu, saudara ya. Menyembuhkan pada hari Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyembuhkan pada hari Sabat. Dan juga ada beberapa hal lainnya itu. Setidaknya 2 hal itu, saudara-saudara sekalian, yang saya ingat. Tentu ada banyak itu. Yaitu makan bersama-sama dengan orang yang berdosa, masuk dalam rumah orang berdosa, dan juga di situ dikatakan bahwa dia menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, bukankah itu melanggar hukum Taurat? Nah, tapi kenapa di sini Yesus mengatakan, aku datang bukan meniadakannya atau menggagalkannya dalam terjemahan yang lain itu, tapi untuk menggenapinya. Sekarang saya masuk, saudara. Makanya saya katakan, Talmud itu adalah penjabaran dari hukum Taurat. Yesus tidak melanggar hukum Taurat, originalnya tidak dilanggar. Namun penjabaran-penjabaran dari hukum Taurat itu yang dilakukan oleh rabinik-rabinik Yahudi pada saat hari itu menyiksa pada saat hari itu. Tidak dipikirkan logiknya secara moral, secara etis. Itu tidak dipikirkan.
Nah Yesus yang menentang itu loh. Yang Yesus tentang itu, yang Talmudnya itu, yang penjabaran-penjabarannya itu. Jadi Yesus jelas bukan menggagalkan atau bukan menolak atau bukan menggagalkan, mengkhianati hukum Taurat itu. Namun Yesus menggenapi hukum Taurat. Memang agak sulit Bapak Ibu Saudara ya. Namun begitulah untuk memahami kitab suci itu saudara-saudara sekalian. Namun melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapi di dalam terjemahan bahasa Yunani saudara menggunakan kata plero, dapat dipakai atau dipandang dalam 3 hal. Biasanya kata plero ini bisa dipakai dalam 3 hal itu. Bisa dalam arti mentaati Taurat itu, mentaati perintah-perintahnya itu. Atau plero juga bisa berarti menerangkan makna sepenuhnya dari Taurat itu. Jadi maksud Yesus itu bukan hanya aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, namun juga untuk menerangkan makna sepenuhnya dari Taurat itu loh. Yesus bisa artinya bisa itu saudara-saudara sekalian. Karena dari akal kata plero atau pleris. Atau juga bisa plero ini berarti kehidupan dan pelayanan Yesus. Aku datang di ayat yang ke-17 adalah untuk membawa Taurat kepada tujuannya itu saudara-saudara sekalian. Karena di ayat yang ke-17 itu aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Dari kata aku datang itu saudara-saudara sekalian, kata plero bisa berarti bahwa Yesus membawa hukum Taurat pada tujuannya. Sekarang kita mau identifikasi plero ini lebih tepat dimasukkan kemana? Apa yang memaksudkan Yesus? Apakah itu berarti mentaati Taurat itu? Yesus mentaati Taurat, enggak usah disangsikan itu. Enggak ada yang Yesus enggak taati itu. Disunat pada hari yang ke-8 dan seterusnya, diserahkan kepada bait Allah sebagai anak tunggal itu saudara-saudara. Jelas mentaati hukum Taurat. Atau plero berarti menerangkan makna sepenuhnya dari hukum Taurat. Jelas. Dia juga menerangkan makna sepenuhnya dari hukum Taurat itu. Yang nanti sebentar lagi juga akan kita pelajari. Namun sepertinya kata plero ini lebih tepat saudara sekalian. Mengarah kepada bahwa Yesus datang untuk membawa Taurat kepada tujuannya itu saudara-saudara sekalian. Kita harus meyakini satu hal bahwa Taurat itu belum final, itu harus asasnya itu. Intinya itu, esensinya. Taurat itu belum final. Karena di dalam kitab Taurat, saya berbicara kitab Taurat dalam konteks seluruh perjanjian lama ya saudara-saudara. Karena kan kitab Taurat itu bisa berarti 10 perintah Allah, 5 kitab Musa dan seluruh perjanjian lama. Taurat itu belum final itu saudara-saudara sekalian. Ada nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bahwa akan datang lagi seperti aku, dan nabi nubuatan dari Yeremia lagi itu, dari Yoel itu, dari Maleakhi itu, dari Mika itu. Nah itu belum final. Jadi Yesus membuat final seluruh perjanjian lama itu gitu loh. Yesus menggenapi seluruh apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu loh. Yang semuanya dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Itulah yang dimaksudkan Yesus menggenapi hukum Taurat Bapak Ibu Saudara. Dapat saudara-saudara ya. Memang harus keliling-keliling dulu Bapak Ibu. Namun begitulah untuk memahami itu. Jadi nubuatan-nubuatan yang banyak itu semua digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus, saya mengutip perkataan dari pendeta Dr. Stephen Tong, menyempurnakan hukum Taurat itu. Bukan berarti hukum Taurat itu enggak sempurna, bukan begitu artinya. Namun ada kelengkapan dari hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu belum final itu. Hukum Taurat itu hanyalah sebagai dasar itu. Namun puncak dari hukum Taurat adalah Yesus sebagai penggenapan dari seluruh perjanjian lama itu saudara. Itulah yang dimaksudkan Yesus menggenapi hukum Taurat. Kita sudah belajar 1 jam, padahal kita masih ada di dalam 1 ayat Bapak Ibu Saudara. Kita sudah belajar 1 jam, padahal kita masih ada dalam 1 ayat. Namun saya akan membahas di ayat yang kedua. Kita akan masuk ayat yang ke-18 maksud saya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota itu saudara-saudara sekalian maksudnya adalah 1 koma itu atau 1 titik pun bisa berarti 1 titik. Iota itu berasal dari kata yod itu. Yod itu di dalam bahasa Ibrani cuma begini loh saudara. Koma tapi dia di atas. Kalau koma di Indonesia kan begini kan. Tapi di dalam bahasa Ibrani y itu yod itu koma tapi di atas. Bacaannya yod dalam literalnya Y saudara. 1 koma atau 1 titik itu bolehlah. Adalah
satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita masuk dalam ayat yang ke-18 ya. Penggunaan kata plero di dalam Injil Matius dalam pertimbangan konteks Matius 5 dan seterusnya menunjukkan bahwa tujuan dari kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus adalah untuk memenuhi tujuan Taurat itu loh. Jadi kata plero itu bisa mentaati keseluruhan dari perjanjian lama, menerangkan perjanjian lama semuanya, namun membawa perjanjian lama itu kepada tujuannya itu. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu kalau kita lihat saudara dalam seluruh perjanjian lama, itu seperti sepeda motor Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada pengemudinya itu Bapak Ibu Saudara. Itu seperti sepeda motor yang berjalan belum diarahkan itu Bapak Ibu Saudara. Kira-kira begitu. Saya hanya membuat sedikit ilustrasi untuk menolong. Jadi Yesus memenuhi tujuan dari seluruh hukum Taurat itu. Oke, kata plero sebelumnya sudah muncul sebanyak 5 kali dan dikaitkan dengan penggenapan nubuatan para nabi. Bisa kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-22. Makanya saya selalu mengatakan lihat ayat sebelumnya. Selalu pasti terkait itu Bapak Ibu. Karena kata plero itu di dalam Matius 1 ayat yang ke-22 sudah dijelaskan itu. 2 ayat yang ke-15, ayat yang ke-17, 23, 4 ayat yang ke-14. Yang digenapi oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Memang bukan hanya Taurat tetapi hukum Taurat dan kitab para nabi itu semua digenapi oleh Yesus Kristus itu saudara. Jadi itu intinya itu. Makanya saya katakan lebih cocok mengatakan bahwa kata plero itu atau menggenapi itu berarti membawa hukum Taurat itu pada tujuannya itu Bapak Ibu Saudara. Pada kesempurnaannya itu saudara-saudara sekalian. Ini bukan tentang tuntutan Taurat tetapi tujuan Taurat. Ini bukan tentang aturan para nabi, enggak. Melainkan nubuatan mesianik yang mereka sampaikan. Jadi ini bukan hanya tentang tuntutan Taurat. Namun ini lebih kepada tujuan Taurat ini. Saudara-saudara, sedikit agak tegang, saya akan mencoba menetralisir. Jikalau kita pergi ke Batu Malang Bapak Ibu Saudara, atau kita pergi ke suatu tempat, pasti tujuan jauh lebih penting daripada perjalanan. Benar Bapak Ibu Saudara. Ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat nih. Tujuan jauh lebih penting daripada perjalanan itu. Misalnya saya pengen ke Surabaya. Sebenarnya saya tidak terlalu suka perjalanannya itu. Namun karena saya ujian di Surabaya sebentar lagi itu, saya akan ke sana itu. Jadi tujuan saya jauh lebih penting dari perjalanan saya. Namun ada orang tentu menikmati perjalanan, it's okay. Namun tentu tujuan jauh lebih penting dari perjalanan. Nah begitu juga dengan Yesus Kristus saudara-saudara sekalian. Tujuan Yesus menggenapi hukum Taurat jauh lebih penting daripada mujizat-mujizat itu loh. Tujuan Yesus menggenapi hukum Taurat jauh lebih penting itu loh daripada makanan-makanan yang seterusnya itu loh saudara-saudara. Nah begitulah cara menarik pelajaran dari Alkitab saudara-saudara sekalian. Jadi tujuan Yesus itu menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat. Dan juga menebus dosa manusia itu loh saudara-saudara. Yang nanti juga ada kaitannya kita akan baca. Oke. Makna di atas sesuai dengan ayat yang ke-18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hampir semua versi di dalam terjemahan bahasa Inggris dengan tepat memilih terjemahan sebelum segala sesuatu diselesaikan atau dicapai. Nah itu lebih tepatnya itu saudara-saudara. Jikalau Bapak Ibu melihat terjemahan bahasa King James Version atau New King James Version, dia menggunakan kata accomplished. Jadi sebelum semuanya diselesaikan atau dicapai itu, satu iota, satu titik pun tidak ada yang dibatalkan itu. Tidak ada yang ditiadakan itu, satu iota semuanya. Nah sekarang kita masuk, apa yang dimaksudkan satu iota atau satu titik? Titik itu merupakan tanda baca, iota itu merupakan vokal itu saudara sekalian. Jadi perintah-perintah yang kita anggap kecil sekalipun saudara itu penting di hadapan Tuhan. Nah itu pelajarannya itu. Bahkan tanda-tanda baca di dalam Alkitab itu sendiri pun penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus menghargai itu. Satu iota, satu titik pun itu tidak akan ditiadakan. Sehingga saudara-saudara, apapun yang ada di dalam Alkitab, kita mungkin menganggap ini peraturan yang sepele. Di dalam tangan Tuhan itu tidak sepele, itu tidak rendahan saudara-saudara. Itu pelajaran yang bisa kita tarik itu.
Saya tidak akan masuk lebih dalam untuk hal itu saudara-saudara. Oke, melalui inkarnasinya saya akan masuk. Melalui inkarnasinya Kristus menuntaskan tujuan kitab suci. Apa yang sudah direncanakan Allah dan dinyatakan melalui kitab suci direalisasikan melalui pelayanan Yesus. Sang Mesias datang untuk menggenapkan atau plero seluruh kehendak Allah. Saya mau tanya saudara, apa perbedaan menjelma dengan berinkarnasi itu? Apa perbedaan menjelma dengan berinkarnasi? Kan sering kita mengatakan Allah menjelma menjadi manusia, begitu kan? Ya kan, kita bisa mengatakan begitu. Itu bukan kata yang tepat saudara-saudara sekalian. Menjelma apa? Jikalau kucing menjelma menjadi tikus, maka kucingnya nggak ada lagi, tinggal tikusnya itu menjelma, itu namanya itu. Namun Alkitab tidak menggunakan kata menjelma Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab menggunakan kata inkarnasi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu, yang berasal juga dari terjemahan bahasa Yunaninya itu. Inkarnasi, di dalam daging. Maksudnya itu begini loh saudara. Allah itu menambahkan di dalam dirinya daging gitu loh. Allah menambahkan di dalam dirinya daging. Allahnya ada? Halo? Allahnya ada? Ada. Dagingnya ada? Ada gitu. Jadi Allah bukan menjelma menjadi manusia. Mungkin kita bisa mengatakan itu di gereja, namun di dalam studi akademis itu pantang Bapak Ibu Saudara. Jadi memang Alkitab bukan menggunakan kata menjelma. Kata menjelma ada dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu. Namun dalam bahasa Yunani bukan menggunakan kata menjelma itu, tapi inkarnasi itu. Yang juga disematkan, ditarik di dalam terjemahan bahasa Inggris itu. Saudara-saudara sekalian. Nah, jadi Yesus berinkarnasi, menambahkan di dalam dirinya daging. Sehingga jikalau dagingnya mati, Allahnya nggak mati gitu loh. Kan berbobot gitu, elegan gitu loh. Jikalau di dalam Yesus ada manusianya, ada dagingnya. Yang mati di kayu salib itu dagingnya itu, bukan Allahnya itu saudara-saudara sekalian. Dan ini penting, jangan melihat Yesus sebagai Allah ketika Yesus lahir di Bethlehem Yehuda. Enggak kena Bapak Ibu. Jangan melihat Yesus sebagai Allah ketika Yesus ada di Bethlehem Yehuda itu. Namun lihatlah Yesus sebagai Allah sejak kekekalan itu saudara. Sejak penciptaan langit dan bumi itu saudara-saudara sekalian. Yesus sudah ada pada zaman itu. Bukan Yesus sebagai daging, namun Yesus sebagai roh itu. Sebagai Allah itu sendiri. Namun baru Yesus menjadi daging atau firman menjadi daging pada tahun 4 sebelum Masehi, dalam zamannya Pontius Pilatus itu. Baru firman itu menjadi daging pada saat hari itu. Namun sebelumnya firman itu sudah ada sejak kekekalan saudara-saudara. Dapat saudara-saudara ya? Dapat atau luput saudara-saudara sekalian. Nah ini memang hanya disampaikan di dalam ibadah PA Bapak Ibu. Ya memang agak sulit. Jadi Yesus sebagai Allah itu jangan dilihat dari Bethlehem Yehuda, enggak akan kena. Namun lihatlah sejak dari kekekalan. Hal itu jelas terpapar di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. En arche he hologos, kai hologos he prosponteos. Pada mulanya yang dimaksud en arche itu saudara, tidak ada permulaan itu. Pokoknya sejak dahulunya itu. Nggak ada permulaan itu. Itu namanya en arche hologos. Pada mulanya adalah firman. Kai hologos. Dan firman itu. Prosponteos. Bersama-sama dengan Allah itu saudara. Dan Allah lah. Kai theos hologos. Dan Allah lah firman itu saudara-saudara sekalian. Jadi itu terjemahan literalnya. Allah lah firman itu. Sehingga kita bisa melihat kekekalan dari Yesus Kristus. Bukan hanya pada tahun 4 sebelum Masehi itu kira-kira pada zaman Pontius Pilatus itu saudara-saudara. Itulah saudara-saudara. Dan sebagai yang lain penambahan, selama langit dan bumi masih ada, firman Allah juga akan tetap sama. Tuhan Yesus bukan menyatakan bahwa firman-Nya lebih permanen daripada keberadaan langit dan bumi. Yesus menganggap saudara, langit dan bumi nggak ada, nggak peduli. Istilahnya begitu, bahasa sederhananya begitu. Tapi firmanku tetap ada selama-lamanya. Wis, tegas Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu tidak akan ditiadakan sebelum semuanya tergenapi ya saudara-saudara. Dan sudah digenapi oleh Yesus. Kata iota merujuk pada
huruf yang terkecil, yod dalam Ibrani, sama seperti yang saya katakan, dan iota di dalam Yunani, sedangkan titik keraya mengarah pada bagian terkecil dari suatu huruf. Seluruh bagian dan setiap kata dalam kitab suci adalah firman Tuhan, atau sering disebutkan dengan verbal plenary inspiration. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, baik itu kalimatnya, hurufnya, baik itu tanda bacanya, itu semua digenapi saudara-saudara sekalian, tidak boleh ditiadakan. Oke, bukan hanya huruf terkecil atau bagian terkecil dari huruf, perintah terkecil pun tetap berotoritas saudara-saudara sekalian. Jadi perintah terkecil itu tetap berotoritas. Apa yang dipandang manusia sebagai perintah atau larangan yang sepele, ternyata dipandang serius oleh Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan di awal-awal, tidak ada perintah yang tidak serius itu. Tidak ada perintah yang sepele itu, atau tidak ada yang superior itu. Makanya selalu saya katakan, perlakukanlah Alkitab itu dengan jujur. Sesekali yuk, saya tantang nih, gak apa-apa. Pembicara-pembicara mengambil khotbah yang jarang-jarang dikhotbahkan itu, ayo, saya tantang itu. Khotbahkan itu kitab Yoel itu, katakan itu kitab Habakuk itu, supaya kita adil. Saya tidak, bukan saya sok-sokan, enggak, tapi saya mau kita adil memang memperlakukan Alkitab itu Bapak Ibu. Karena itu juga tidak pernah diajarkan di dalam orang Kristen itu. Coba, siapa itu Yoel C. Yuni? Yoel. Siapa itu Habakuk itu? Tahu cerita Habakuk C? Apa? Siapa yang mau kita salahkan itu? Jadi memang harus adil, jangan hanya kitab Wahyu aja itu. Papaku selalu mengkhotbahkan kitab Wahyu itu. Sekarang sudah bertobat dianya. Gak baru kitab Wahyu udah mulai serius ya. Ayo saudara-saudara, ini untuk kita semua demi kebaikan kita bersama. Saya orang yang to the point saudara. Saya menyampaikan argumentasi, bukan sentimen itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampaikan argumentasi. Tanamkan, kubur itu sentimen itu. Jadi itu cara untuk menyampaikan materi-materi. Oke, sekarang kita masuk di dalam Kristen dan hukum Taurat. Sepertinya saya akan selesai sampai di sini saudara-saudara sekalian. Dan saya sebenarnya agak ada sedikit kegelisahan. Kegelisahan ini tidak terlalu esensial sebenarnya. Namun ini berkaitan dengan teologi yang ada pada kita pada saat hari ini. Oke, saya anggap ini selesai. Besok kita akan mulai bahas lagi. Saya punya waktu 15 menitan seperti itu. Nah, ingat saudara ya. Ingat, untuk mengawali ini saya akan sampaikan. Perbedaan di dalam gereja itu biasa. Ada hal-hal memang yang kita tidak boleh berbeda itu. Saya sudah sampaikan kan. Yaitu barak istilahnya. Bapa, Anak, Roh Kudus, keselamatan, Alkitab. Alkitab keselamatan. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Itu prinsip. Jikalau kita melihat pengajaran dari Reform, ada itu sola scriptura, sola gratia, sola fide, dan sola Christo dan seterusnya. Itu adalah prinsip-prinsip yang fundamen itu, yang mendasar itu. Namun yang selebihnya kita bisa berbeda pendapat. Nah, disinilah kita dievaluasi perbedaan pendapat kita. Disinilah kita sharing yang dinamakan perbedaan pendapat itu saudara-saudara sekalian. Nah, berkaitan dengan khotbah Bapak Hari yang Senin pagi itu kan ya. Ini kita tidak boleh beda pendapat Pak ya, beda pendapat. Bapak Hari mengatakan bahwa doa manusia dapat mengubah pekerjaan Tuhan atau kehendak Tuhan itu. Itu intinya Pak ya. Bisa kan? Ya, itu intinya ya. Doa manusia bisa mengubah kehendak Tuhan atau rencana Tuhan itu. Dan diberikan contoh yang bagus sekali di dalam kitab, di dalam cerita Hizkia pasal yang ke berapa itu? 20 itu ya. Ya, demikian. Ya, nanti kita akan baca itu ulangi. Nah, tapi Pak begini Pak, ini sharing bagi kita. Ini kita berbeda pendapat tidak apa-apa. Dan ini disinilah ruangnya. Jikalau kita menganut teologi, doa manusia dapat mengubah perintah Tuhan, maka ada 3 konsekuensi atau 3 implikasi dampak dari teologi itu. Yang pertama, Allah itu berubah Pak.
kita cross check Pak Yo, kita betul-betul memahami teologi itu lebih detail sekali. Allah itu berubah karena apa? Karena Allah itu sudah menetapkan perintahnya itu. Kamu mati hari ini, kamu mati. Namun setelah itu berdoa Hiskianya, terus Tuhan kira-kira, oh ya ternyata mungkin rencanamu jauh lebih bagus itu. Ya wis tak dengar doamu itu. Jadi Allah berubah itu Pak, perintahnya itu Pak. Itu implikasinya Pak. Jadi Allah berubah itu. Itu konsekuensi pasti. Yang kedua, konsekuensinya Allah itu pelin-pelan itu Pak. Ya kan? Allah kan datang. Atau mau kita baca teksnya ya? Yuk kita baca ya. Kita baca teksnya ya. Supaya kita nggak salah itu. Di mana itu Pak? Raja-raja ya? 2 Raja-Raja 20 ya. Ini hanya sudut pandang yang lain Pak. Tidak harus mengadopsi apa yang saya teologi saya Pak. Enggak, itu hal-hal yang biasa perbedaan. Ini kan enggak fundamen sebenarnya itu. Namun perlu dibicarakan. Pasal yang ke-20 ya. Oke, kita akan baca ya. Kita akan baca. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan selamat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Memang seolah-olah dari cerita ini, seolah-olah ada indikasi karena doa Raja Hizkia mengaburkan atau mengubah rencana Tuhan atau kehendak Tuhan itu saudara. Namun kita mau cross check, maksudnya seperti ini. Jikalau kita memiliki teologi yang seperti itu, doa dapat mengubah rencana Tuhan itu. Maka seperti yang saya katakan, nanti kita akan lihat bagaimana cara memahami ini, nanti kita akan lihat. Namun implikasi dari teologi ini, Allah itu berubah itu, rencananya itu berubah. Dan yang kedua, Allah itu memang Allah itu pelin-pelan. Kan Allah kan, ya kamu hari ini mati ini ya. Oh tak dengar doamu. Jadinya ditambahkan 15 tahun. Bukankah itu pelin-pelan Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, Allah itu enggak maha tahu itu. Itu implikasinya. Kenapa? Apakah Allah tidak tahu bahwa ketika Allah itu datang melalui Nabi Yesaya itu, bin Amos itu. Allah tahu enggak bahwa Raja Hizkia ini akan berdoa Pak? Allah tahu enggak? Tahu, pasti tahu. Allah tahu, pasti tahu Nabi Hizkia ini akan berdoa itu. Jadi jikalau mengadopsi teologi itu, doa manusia bisa mengubah rencana Tuhan itu. 3 kemungkinan itu. Namun Alkitab menerangkan bahwa Allah itu tidak berubah. Di dalam Maleakhi pasal yang ke-6 itu, ayat yang pasal yang ke-4, 5 atau 6 itu, Allah tidak berubah. Allah itu maha tahu. Allah itu tidak pelin-pelan. Allah itu konsekuen itu. Berarti ada sebuah penelitian khusus memang di dalam memahami cerita ini. Saya Pak jujur ini benar. Tidak harus mengadopsi teologi saya. Enggak. Seluruh jemaat juga tidak. Bisa setuju doa dapat mengubah rencana Tuhan. Namun saya orang yang konsisten tuh. Doa manusia sebesar apapun itu tidak dapat mengubah kehendak Tuhan atau rencana Tuhan itu, saudara-saudara. Terus bagaimana dengan teks ini Pak? Sekarang begini untuk memahaminya. Saya melihat secara keseluruhan. Vonisnya Tuhan itu kan sudah pasti kan. Namun akhirnya Hizkia mulai tawar-menawar itu. Atau Hizkia mulai berdoa itu, memohon itu. Tahu enggak Pak? Ketika ditambahkan usianya 15 tahun Pak. Makin boncek dia Pak. Bapak baca seluruhnya enggak itu? Mosok dia bilang Pak, begini Pak. Enggak peduli generasi-generasi. Enggak peduli siapa raja setelah aku. Yang penting aman setelah aku aman. Giliranku di zamanku tok aman aku. Dia memberitahukan rahasia bangsa Israel kepada orang Babel itu Pak.
Dan akhirnya dari situlah maka kerajaan Israel dijajah oleh Babilonia kan, jikalau kita lihat seterusnya itu. Maksudnya begini, pelajaran yang saya ambil Pak, terbalik Pak. Jikalau Tuhan sudah memvonis Pak, jangan coba tawar-menawar Pak. Malah jikalau kita tawar-menawar, lihat itu Hizkia itu, makin lama makin bencekno. Enggak karu-karuan. Bukankah jikalau dia mati di zamannya itu, yang ketika Nabi Yesaya datang, itu jauh lebih bermartabat di dalam namanya itu Pak. Jauh lebih bermartabat Pak. Tidak jelek namanya itu. Namun ketika ditambahkan itu, maka akhirnya terdapat nama yang buruk itu di belakang itu. Baca Pak, bencekno Pak. Betul-betul enggak bermoral dia itu Pak. Diberitahukan semua itu rahasia-rahasia bangsa Israel. Yang penting aman pada zamanku, generasi-generasi boh. Yang penting aku aman, makan kenyang itu. Nah jadi begitulah. Jadi Tuhan kenapa menjawab doa Nabi Hizkia? Untuk memberitahukan Pak, bahwa rencana manusia tidak lebih besar daripada rencana Tuhan. Rencana manusia itu adalah usang itu. Namun rencana Tuhan itu yang terbaik itu. Nah saya menarik pelajaran dari situ Pak. Jadi Tuhan sengaja menjawabnya untuk memberikan dua keinginan manusia ini, keinginan yang berbeda ini, antara Allah dengan Tuhan. Yang terbaik memang saya katakan, Hizkia meninggal pada saat itu yang terbaik. Yang terbaik dari segala yang terbaik. Dan di situ jelas dikatakan seperti yang Bapak Hari sampaikan. Dia adalah raja yang tersohor, disejajarkan dengan Daud itu. Nah itu baik sehingga dia pulang dengan nama yang elegan itu. Namun akhir dari hidup dari Raja Hizkia betul-betul dihinakan dan busuk itu namanya Pak. Nah itu sudut pandang saya Pak. Ini Bapak tidak harus sama dengan saya, namun saya melihat dari sudut pandang itu Pak. Jadi begitu cara memahami. Saya memahami teks itu secara keseluruhan. Bapak Ibu juga jikalau mungkin mengadopsi, doa dapat mengubah rencana Allah, it's okay, no problem. Namun saya menganggap doa tidak dapat mengubah rencana Allah. Namun memang saudara-saudara, keinginan Tuhan itu tidak selalu terkabul Bapak Ibu. Keinginan Tuhan tidak selalu terkabul. Saya tidak mengatakan ini masuk rencana Allah. Saya masuk ini dalam keinginan Tuhan Pak. Misalnya begini, kan Tuhan kan ingin semuanya itu diselamatkan kan, di dalam kitab Perjanjian Baru itu. Namun tidak semua akhirnya diselamatkan kan. Keinginan Tuhan memang tidak selalu terkabul Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa terkabul? Karena Tuhan menghargai free will-nya manusia ini loh. Tuhan menghargai semuanya. Tuhan tidak bisa memaksa manusia. Jadi keinginan Tuhan untuk menyelamatkan semua percaya kepadanya itu memang tidak terrealisasi. Namun hukum dekrit Allah, juru selamat Yesus Kristus yang akan menebus dosa manusia tidak bisa dihalangi. Dan rencana-rencana Allah itu tidak bisa dihalangi. Nah saya melihat ini bukan kepada rencana Allah, namun keinginan Allah. Allah itu ingin kalau kalau Raja Hizkia itu mati pada saat hari itu, ingin itu. Bukan rencana itu. Sehingga saya mengatakan doa tidak bisa mengubah rencana Allah itu, saudara-saudara sekalian. Karena saya menganggap ini bukan bagian dari rencana Allah. Nah, rencana juru selamat Yesus Kristus itu sudah kerap kali dibatalkan saudara-saudara. Kita akan cross check dari Musa Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa itu sudah dilepaskan di air itu, di sungai Nil itu. Supaya kan dia kan mau dibunuh pada saat hari itu kan. Namun ternyata dia diselamatkan. Kita bisa melihat juga zaman Esther. Kan orang-orang Yahudi mau dibinasakan itu. Namun Tuhan buka jalan itu. Supaya apa? Supaya janji keselamatan dari keturunan Daud itu sampai gitu loh. Di zaman Yesus Kristus juga, di zaman sebelum itu juga di zaman Babilonia itu. Hampir dimusnahkan itu semua bangsa Israel. Di zaman Mesir apalagi. Namun Tuhan menuntun. Nah itulah rencana Tuhan. Makanya saya katakan rencana Tuhan gak bisa digagalkan itu Pak. Oleh manusia sebencekno apapun saudara. Namun memang keinginan Tuhan acap kali memang tidak selalu terkabul. Karena menghargai free will-nya manusia. Di zaman Yesus Kristus, Yesus mau dibunuh itu oleh raja pada saat hari itu. Dan seterusnya. Namun jelas janji keselamatan itu digenapi. Karena Allah lah yang merawat itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Jadi rencana Allah tidak pernah gagal. Dan rencana Allah di dalam menggenapi hukum Taurat itu juga
Itu tidak gagal Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tidak gagal. Digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi seluruh nubuatan dalam perjanjian lama apapun itu. Semuanya disempurnakan. Semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak membatalkan Taurat. Tidak mengkhianati Taurat. Tidak menginjak-injak Taurat. Namun Yesus Kristus membawa hukum Taurat itu kepada tujuan yang sempurna. Kepada jalan yang lebih jelas itu Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Teologi yang tadi Bapak Ibu Saudara itu perbedaan itu biasa Bapak Ibu. Kita harus terbiasa dengan perbedaan Bapak Ibu Saudara. Saya katakan itu tidak sesuatu yang prinsip, monggo mengatakan itu yang bisa, monggo enggak masalah itu. Mengatakan juga tidak masalah. Itu sesuatu yang sangat-sangat wajar itu saudara-saudara sekalian. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya lihat asap itu udah mulai keluar dari kepala Bapak Ibu Saudara. Memang sulit Bapak Ibu, tapi begitulah. Bapak Ibu saja menjelaskan penjabaran saja berasap itu, apalagi saya yang mempelajari dan mengkomunikasikannya itu saudara-saudara. Kita nyanyikan satu pujian, Kak Yason. Pujian yang pertama. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku mau mengasihi Engkau, karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Kau telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari ubur dosa. Ku ingat selalu dalam hidup. Saya ketinggalan satu hal Bapak Ibu. Tidak ada satupun pribadi yang dapat menggenapi Taurat itu saudara. Ada tuntutan Taurat Bapak Ibu, yaitu persembahan-persembahan untuk menghapus dosa itu Bapak Ibu. Ada tuntutannya itu. Tidak ada seorang pun pribadi yang dapat menggenapi itu Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun. Hanya pribadi Yesus yang menggenapi bukan hanya tujuan dari Taurat itu, namun juga menggenapi tuntutan dari Taurat itu sendiri Bapak Ibu. Kita jikalau tanpa Yesus Kristus, kita mungkin hanya mempersembahkan korban setiap tahun itu saudara-saudara, tanpa dosa-dosa kita diampuni. Namun Yesus Kristus berkorban sekali untuk selama-lamanya sebagai penggenapan dari tuntutan hukum Taurat, hanya untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu Saudara, itulah Yesus menggenapi hukum Taurat. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan refrainnya kembali. Biarlah segenap biarlah segenap memujinya. Saya undang Bapak, kebesarannya, karena
kasih komentar aja beberapa detik bahwa memang demikianlah seharusnya kita mempelajari Alkitab. Oleh karena seorang hamba Tuhan itu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia katakan. Memang kita bisa memaklumi kelemahan-kelemahan manusia, itu wajar. Tetapi seperti biasa, saya setelah menyampaikan firman Tuhan, saya duduk, pikiran saya itu kosong. Kadang-kadang orang jalan di depan saya tidak tahu ini siapa. Karena pada waktu setelah selesai menyampaikan firman, saya duduk, itu seperti orang terlonggong-longgong. Apa ya? Apa ada yang keliru tadi itu? Itu beratnya seorang hamba Tuhan. Sampai di rumah pun demikian. Rekaman itu didengarkan lagi. Ada yang keliru enggak? Kalau ada yang keliru wajib dibenarkan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar. Nah, belajar itu memang berat, memang enggak enak. Tetapi seperti tadi ya, ada suatu pertanyaan, loh Tuhan itu kok mencela-menceli ya? Sudah ngomong matilah sekarang. Orangnya berdoa diperpanjang 15 tahun. Loh tadi itu apa? Gitu. Ada yang lebih susah dipikir lagi. Pada waktu Allah mencoba menguji Abraham, sembelih anakmu. Pada waktu mau disembelih, jangan. Baru Tuhan bilang, sekarang aku tahu, loh. Sekarang aku melihat. Loh, apa tadi tidak tahu? Apa Tuhan itu tidak maha tahu? Ini kan aneh, saudara ya. Tetapi ini memang suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab gitu loh. Tidak ada pertanyaan Alkitab itu yang tidak bisa dijawab itu. Tuhan itu adil, saudaraku. Sulitnya bagaimanapun juga, pasti Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada manusia itu untuk mengerti. Minimal, saudaraku, kalau kita melihat Allah itu kok kayak manusia ya. Mari kita turun ke Sodom Gomora untuk melihat, menyaksikan loh. Apa Tuhan itu tidak tahu tak? Kok mestinya turun nih? Nah, di sini saudaraku saya hanya ingin memberikan suatu komentar bahwa Tuhan itu sering dibahasakan seperti manusia sehingga dia itu bisa dimengerti oleh manusia. Jadi kadang-kadang Tuhan itu sepertinya disamakan. Ini kan juga aneh nih Hizkia ini. Pada waktu dia sakit, dia divonis mati, ingatlah Tuhan. Loh, Tuhan kok diingat-ingatkan itu gimana tuh? Apa Tuhan itu lupa? Ya, tetapi saya katakan memang betul, Tuhan itu bukan Tuhan yang reaktif, bukan. Kalau kamu begini, saya begitu. Kalau kamu begitu, saya begini. Itu kalau Tuhan itu reaktif kayak gitu ya namanya bukan Tuhan itu. Tapi Tuhan itu ada ketetapan. Tetapi di dalam ketetapan Tuhan itu, saudara ingat satu perkara, ada kemurahan Tuhan. Itu yang manusia tidak ngerti. Itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau gitu, mau apa? Ya, jadi ada dalam ketetapan Tuhan itu, ada kemurahan yang manusia tidak sanggup menyelami kasih kemurahan Tuhan. Makanya jangan main-main, jangan mempermainkan kemurahan Tuhan seperti Hizkia itu. Dikasih kemurahan tidak tambah baik, tambah jalannya keliru, tambah enggak karu-karuan. Ya ini untuk masukan saudara ya. Jadi supaya kita ini jangan mengira Allah itu mencela-mencelin, dia tetap di dalam kehendaknya. Absolut tidak bisa dirubah. Tetapi di samping itu Allah itu punya kemurahan yang tidak bisa diperhitungkan oleh siapapun juga. Ya, ini yang perlu kita ambil manfaatnya. Oke, kita doa.
Tuhan, terima kasih. Kami sudah memanfaatkan waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Terlebih lagi kami sebetulnya belajar tentang sifat-sifat Allah yang kami tidak sanggup mengerti kalau kami tidak ditolong oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, di zaman akhir ini bukan lagi orang itu dibenarkan melalui Taurat, tetapi orang itu akan diberi pengertian hikmat tentang Allah itu melalui Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti secara utuh tentang keilahian Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau Engkau izinkan gereja ini masih mempelajari hukum-hukum Taurat, maka Engkau mengasihi kami dan membawa kami dalam satu pengertian bahwa penggenapan Taurat itu yang berlaku setelah masa kemurahan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena kami menerima Roh Kudus bukan oleh karena Taurat, tetapi kami menerima Roh Kudus oleh karena kami beriman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi suatu pengertian dan kami tidak gegabah di dalam kami mengkhotbahkan segala apa yang di dalam Alkitab. Tuhan, pimpin kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu ada di dalam hati dan hidup ini. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, kasih sayang, anugerah, damai sejahtera dan keselamatan yang kekal dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudari kami Mission yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, biar kiranya Engkau tambahkan semangat keilahian-Mu atas kehidupannya Tuhan, di dalam pelayanannya, supaya Engkau juga menyertai hati, pikiran, dan segala apa yang dikerjakan. Berikan Tuhan sukacita-Mu, supaya di dalam pelayanan nyata, bukan dari kekuatan dirinya sendiri, tetapi Roh Allah memimpin kehidupan dia. Demikian juga dengan kami semua Tuhan yang melayani Engkau, biar kiranya Tuhan memberikan kami semangat dan kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan pengajaran firman-Mu Tuhan, Engkau pakai kehidupannya dan Engkau akan kembangkan sampai kepada puncak yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mohonkan semuanya ini. Amin, amin. Selamat sore, Tuhan berkati.